ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai asar, bab baru, asar, pengaruh. Tentu yang dimaksud di sini pengaruh baik, bukan pengaruh buruk. Ada kalanya kita menjadi baik ketika kita pindah rumah misalnya. Semenjak saya tinggal di komplek ini, alhamdulillah saya selalu berjamaah sholat misalnya. Semenjak aku nikah dengan dia, alhamdulillah saya selalu puasa Senin Kamis misalnya. Semenjak saya kerja di kantor ini, alhamdulillah tidak pernah tertinggal sholat berjamaah misalnya. Itu pengaruh baik. Nah, di sini setelah aku tahu bahwa Allah itu sifatnya begini. Ini yang terbesar. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Banyak dari kita malas, ogah-ogahan, kurang semangat. Itu karena tidak tahu kalau Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini. Nah, maka dari pelajaran asma wa sifat ini nanti akan muncul pengaruh-pengaruh yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu terus diulang-ulang. Di Al-Fatihah, di An-Nas, di Al-Falaq, ayat Kursi, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, terus diulang-ulang sifat-sifat Allah. Agar apa? Agar kita menjadi lebih semangat, lebih tekun, lebih berharap, lebih jauh dari dosa, lebih berharap dengan ampunan Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka bahaya sekali kalau sampai kita tidak tahu kalau Allah itu Maha Pengampun, kalau Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Banyak dari kita sekedar tahu sampai di situ. Seperti apa penyayangnya itu kita tidak ada gambaran. Oleh karena itu Nabi sering memberikan gambaran. Ambil contoh misalnya ketika Nabi bersama para sahabat selesai perang. Alhamdulillah menang. Mendapatkan tawanan-tawanan perang musuh. Ada laki, ada perempuan, ada anak-anak, ada bayi. Kita tahu perang hari itu kan habis-habisan. Tidak seperti perang sekarang yang habis-habisan kan bangunannya. Ya. Kalau hari itu betul-betul yang kalah menjadi budak dari yang menang. Gitu ya. Nah, puluhan atau ratusan tawanan perang musuh itu ada laki, ada perempuan, ada anak-anak. Nah, ada salah satu wanita, ibu-ibu lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini, mencari anaknya, bayinya, anaknya. Nah, setiap kali menemukan bayi,
dia pinjam sebentar, dia susui. Dia lari lagi, mencari lagi. Setiap kali ketemu bayi, dia pinjam sebentar, dia susui. Ya. Melihat pemandangan ini, Rasul bertanya kepada para sahabat, menurut kalian, apakah wanita ini kalau nanti ketemu dengan anaknya, mungkinkah si wanita ini tega melemparkan anaknya ke dalam api? Tentu para sahabat serempak menjawab, tidak mungkin tega. Orang dicari ke sana kemari, masuk ketemu malah dilemparkan ke api. Karena begitu sayangnya si ibu ini kepada anaknya, bayinya. Dari situ Nabi langsung mengkhabarkan tentang sifat Allah. Sayangnya si ibu ini kepada anaknya nggak ada apa-apanya dibanding sayangnya Allah kepada hambanya. Ya, dibanding sayangnya Allah kepada hambanya, nggak ada apa-apa sayangnya si ibu ini kepada anaknya, kepada bayinya. Di sini Nabi ingin memberikan gambaran betapa luar biasanya kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan itu diwujudkan, bukan sekedar dinyatakan, diwujudkan. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang terbesar apa? Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang terbesar adalah Allah mengutus para nabi, para rasul. Coba Allah nggak utus seorang nabi pun, seorang rasul pun, apa yang terjadi? Neraka semua. Kan nggak ada yang menyembah Allah, nggak ada yang bisa ruku, sujud, wudu, tayamum, nggak ada yang bisa. Tahu dari mana? Kalau bukan dari Nabi, bukan dari Rasul. Karena Allah begitu sayangnya kepada hambanya ini, nggak mau hamba-hambanya masuk neraka, maunya Allah mereka semua masuk surga, maka Allah utus para Nabi, para Rasul. Yang dengan para Nabi, para Rasul ini, akhirnya manusia tahu cara rukuk seperti ini, cara sujud seperti ini, cara melempar jumrah seperti ini. Untuk tanggal 11, 12, 13 habis duhur, bukan sebelum duhur. Sebelum duhur tentu tidak benar. Mencium hajar aswad tidak boleh ada kecupan. Kalau ada bunyi kecupan namanya bid'ah, keliru, salah. Itu semua diterangkan oleh Nabi. Para Nabi, para Rasul menerangkan kepada hambanya. Dan itu maunya Allah, kehendak Allah. Ya, adapun yang lain lebih kecil. Maka antum jangan salah faham. Begitu sayangnya Allah kepada saya diberi rezeki yang banyak, saya diberi istri yang cantik, saya diberi anak-anak yang banyak, yang pintar-pintar. Ya, ada yang lebih besar lagi. Apa? Kalau bentuk kasih sayang Allah kepada kita, kita bisa rukuk yang benar, sujud yang benar, menyembah Allah, bisa mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, bisa tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ketika seseorang tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, berarti tanda Allah tidak sayang kepada dia. Walaupun Allah berikan rezeki yang melimpah, walaupun Allah berikan kesehatan yang prima, yang bagus. Ya, kasih sayang Allah terbesar berupa kita bertauhid. Ketika kita tidak bertauhid, tidak syirik, berarti Allah sayang sekali kepada kita. Nah, ini bab baru, bab ke-6, iqtida'u asma'illahi li'athariha minal ubudiyyati. Beliau membahas asar di sini adalah ubudiyah. Jadi bagaimana pengaruh mempelajari nama-nama dan sifat Allah, pengaruhnya di ibadah seperti apa.
Dan itu kita saksikan, betul-betul kita saksikan, ya. Banyak saudara sekalian, sholat, puasa, mengikuti kebiasaan dia dari kecil, gitu ya. Waktu duhur, sholat duhur, waktu asar, sholat asar, insya Allah nggak tertinggal. Tapi karena dia tidak belajar tentang asma wa sifat, bahwa sifat Allah itu begini, nggak diajarkan, maka ya udah rutinitas saja begitu. Bahkan sholatnya juga tidak berpengaruh di kehidupan sehari-hari. Dari omongannya, dari akhlaknya, dari sikap dia kepada tetangga, kepada orang tua, dari kebakhilan dia padahal uangnya banyak. Kira-kira seperti itu. Maka kita berharap setelah kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan begitu tafsir rinci, nanti ada sesuatu dalam sholat kita, ada sesuatu dalam saum kita, zakat kita, haji kita, tawaf kita, sa'i kita. Di sini beliau membatasi minal ubudiyah, dalam hal ibadah. Ya tentu nanti akhlak ada, nanti masalah bagaimana sikap dia kepada orang tua, kepada tetangga, tentu ada. Di bab ke-6 ini beliau membatasi minal ubudiyati, khusus dalam hal ibadah. Saya bacakan apa yang ditulis oleh beliau. Inna asma'allahil husna wa sifatihil ulya, sungguh nama-nama Allah yang bagus itu, asmaul husna, wa sifatihil ulya, dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Gak ada sifat Allah yang rendah, gak ada sifat Allah yang buruk. Seluruh sifat Allah mulia, baik, tinggi, agung, walaupun sombong, walaupun suka dipuji, yang kalau itu ada pada diri kita, kita menjadi hina, kita tercela, hina kan kalau kita sombong, kalau kita suka dipuji, gila hormat. Adapun Allah tidak. Dan itu sudah sering kita bahas. Apa yang baik pada diri kita belum tentu baik pada diri Allah. Apa yang buruk pada diri kita belum tentu buruk pada diri Allah. Dan banyak sekali yang baik pada diri kita baik pula pada diri Allah. Dan banyak sekali yang buruk pada diri kita buruk pula pada diri Allah. Dan tentu Allah tidak punya sifat buruk. Kalau kita banyak. Tentu itu yang terbanyak. Baik pada diri kita, baik pada diri Allah, melihat, mendengar, berilmu, bijaksana, sabar, dan seterusnya. Buruk pada diri kita, buruk pada diri Allah, ya kebalikannya ya. Bodoh, buta, bisu, tuli. Banyak dari kita yang buta, bisu, tuli. Allah tidak mungkin. Allah tidak mungkin buta, tidak mungkin bisu, tidak mungkin bodoh, tidak mungkin mati. Gitu ya. Itu yang terbanyak. Adapun baik pada diri kita, buruk pada diri Allah, sedikit. Mungkin cuma satu. Masih ingat? Kalau pada diri kita baik, kalau pada diri Allah ya tidak baik. Cuman satu. Apa? Masih ingat? Punya anak. Kita punya anak baik kan? Walaupun pintar, sukses, kaya raya, raja, kalau tidak punya anak ada yang kurang. Karena punya anak itu baik pada diri manusia, pada diri Allah tidak baik. Makanya Allah tidak punya anak, lam yalid walam yulad. Gitu ya. Baik pada diri Allah, tidak baik pada diri kita.
Ini pun sedikit. Mungkin cuma 2. Apa tadi? Sombong dan suka dipuji. Bahkan Allah mengatakan, tidak ada yang menyukai pujian melebihi aku. Salah satu sifat Allah, suka dipuji. Sedangkan kita kalau suka dipuji kan tidak baik. Gila hormat tidak baik. Begitu pula sombong. Ya. Inna asma'allahil husna wa sifatihil ulya muqtadiyatun li athariha minal umuriyyati wal amr iqtida'aha li athariha minal khalqi wat takwin. Kalau pengaruh terhadap ciptaan Allah kan sudah lewat, ya kan? Ada hubungannya antara gunung yang begitu kokoh, bumi yang begitu besar, langit yang begitu tinggi, samudra luas dalam luar biasa, itu ada hubungannya dengan nama-nama Allah. Itu sudah lewat. Nah, sekarang ibadah. وقد مضى الحديث عن اقتضائها لآثارها من الخلق والتكوين. Tentang pengaruh nama-nama Allah dalam hal ciptaan Allah makhluk sudah lewat pembahasan. Wal haditsu huna fi iqtidaiha li athariha min al ubudiyyati. Adapun di pembicaraan kita kali ini, pembahasan kita adalah pengaruh nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dalam hal ibadah. Kal khudu'i wal dhulli at-tadhallul, ya, wal khushu'i wal inabati wal khasyati wal rahbati wal mahabbati wat tawakkuli wa ghairi dzalik. Beliau menjelaskan sifat-sifat ibadah. Masih ingat? Sifat ibadah apa? Khudu', tadallul, merendah, menghinakan diri, mengakui bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Maka betul-betul sifat ibadah itu tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, berarti tidak rendah. Ya Allah, kenapa mesti sujud? Nggak boleh ada pertanyaan ini. Ya Allah, kenapa mesti dibasuh semua? Ya, padahal cuman kentut. Gitu. Ya Allah, kenapa nggak ada air, nyari debu? Ya, bukankah malah kotor? Wajah kita bersih. Kalau pengen sholat, nggak ada air atau nggak boleh kena air, malah dilumuri pakai debu. Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu, berarti tidak khudu, tidak tadallul. Itu pertanyaan kita terhadap sesama manusia. Dokter masih boleh, ya. Kenapa nggak boleh makan ini Pak Dokter? Gitu. Walaupun kadang dokter kesal juga, ya. Udah Bapak nggak boleh makan ini jeruan, nggak boleh makan yang manis-manis. Ya. Kenapa Pak Dokter? Gitu. Tapi masih boleh. Dia manusia, kita manusia. Dia makhluk, kita makhluk. Adapun kepada Allah tidak boleh. Kenapa mesti dicium batu itu, ya Allah? Kenapa mesti mengelilingi Ka'bah? Kenapa mesti sofa dulu, nggak boleh marwah dulu? Ini tidak khudu, tidak tadzallul. Bahkan yang sangat dahsyat, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak bertanya, kenapa harus menyembelih anak ya Allah? Apa nggak ada yang lain?
Kenapa anak yang harus dikorbankan ya Allah? Nggak ada pertanyaan seperti itu keluar dari mulut Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Hajar. Karena sifat ibadah taat kepada Allah itu khudu', tadallul. Betul-betul kita itu rendah serendah-rendahnya. Nanya aja nggak boleh. Betul-betul melebihi budak terhadap tuannya. Budak terhadap tuannya kan seperti itu. Jalan. Ya, berhenti. Ya, besok kamu saya jual. Kamu tenaganya udah nggak kuat lagi, saya jual besok. Udah semuanya sami'na wa ta'na. Padahal manusia dengan manusia. Sayang kita tidak ngalamin ya. Sayang kita tidak lihat. Seandainya kita lihat, barangkali kita lebih merasa betapa rendahnya kita di hadapan Allah. Ya. Taruhlah kita punya budak gitu di zaman perbudakan, mungkin 700 tahun yang lalu, 800 tahun yang lalu. Oh, ada hikmah besar di situ. Karena budak ini nggak punya pilihan sama sekali. Betul-betul apa kata tuannya sami'na wa ata'na, walaupun nggak masuk akal. Ya, insya Allah antum tahu ceritanya lah. Budak sama budak suruh berantem sampai mati ditonton. Ini kan hal yang sering kita dengar. Dan mereka mau demi tuannya. Padahal mereka manusia, tuannya manusia. Gimana Allah Rabbul Alamin? Lalu kita masih nanya, kenapa harus rukuk ya Allah? Kenapa harus sujud ya Allah? Apa hikmahnya? Apa gunanya ya Allah? Ini bukan ibadah, ini bukan hamba, ini bukan budak. Kalau masih nanya seperti itu. Maka namanya kan mirip itu. Antara budak dengan kita ini kan namanya sama. Budak kan abd. Nah kita semua kan abd, Abdullah. Budaknya Allah, hambanya Allah. Ya. Maka betul-betul sombong sesombong-sombongnya orang yang mengatakan udah nggak masuk akal nih, kenapa mesti pakai jilbab? Ya, kenapa mesti berpakaian tidak isbal? Kan yang penting tidak sombong. Kenapa sholat mesti berjamaah? Kan yang penting sholat. Kenapa? Ini bukan budak, bukan hamba Allah. Seolah sejajar dengan Allah, seperti pasien dengan dokter tadi. Boleh nanya? Nggak boleh. Tidak ada satupun pertanyaan dari para nabi, para rasul, wabil khusus nabi kita Muhammad SAW, kenapa ruku, kenapa sujud, kenapa i'tidal, kenapa tawaf, kenapa sa'i. Nggak ada. Yang ada pertanyaan sa'i yang benar seperti apa, tawaf yang benar seperti apa. Pertanyaan seperti itu. Ya Rasul, saya sudah tawaf sa'i tapi belum menyembelih. Gimana nih? Boleh apa tidak? Nah. Ya Rasul, saya ini tanggal 10 ya, 10 Dzulhijjah. Ya Rasul, saya sudah menyembelih, sudah tawaf, tapi belum bercukur. Gimana? Boleh bercukur apa tidak? Dan seterusnya, yang benar yang mana? Bukan nanya kenapa harus bercukur, kenapa harus tawaf, kenapa harus sa'i. Ini sifat ibadah seperti itu. Tadallul. Betul-betul kita itu rendah serendah-rendah. Ya. Karena banyak dari kita seolah kita ini boleh mengkritik Allah, dan itu kan sudah terjadi. Beberapa syariat ditentang. Begitu ada syariat dari Yahudi dan Nasrani, Barat, Amerika, sami'na wa ata'na. Ya. Kalau ada tokoh meninggal, benderanya turunin setengah tiangnya. Ini kita nggak ada yang nanya. Emang kenapa? Ya, kita justru sami'na wa ata'na. Begitu ada tokoh meninggal, orang yang berjasa meninggal, kecelakaan atau apa, benderanya diturunkan setengah tiang.
Mestinya ini yang ditanya. Kan itu manusia, bikinan manusia. Syariatnya orang barat, orang Amerika. Mestinya kita nanya, dan boleh. Kalau mereka bisa jawab, bolehlah. Kalau nggak bisa jawab, ngapain? Ya udah, pokoknya gitu aja. Ya. Kalau Nabi yang ditanya, lalu Nabi mengatakan, udah lakukan, tentu kita sami'na wa ata'na. Ini kan manusia, apalagi kafir. Udah jelas-jelas kafir. Bikin aturan. Kalau ada tokoh meninggal, benderanya turunin setengah tiang. Kita malah nggak ada yang nanya. Malah sami'na wa ata'na. Ya, mestinya nanya. Emang kenapa sih? Apa hubungannya sih? Ada tokoh meninggal sama bendera setengah tiang. Mestinya kita nanya. Ya. Justru yang dari Allah malah nanya. Emang kalau nggak pakai jilbab kenapa? Emang kalau potong jenggot kenapa? Ya, emang kalau minum khamr nggak mabuk kenapa? Kan cuma sesendok, nggak mabuk. Emang kenapa? Apa salahnya? Ini terbalik. Ya. Kalau anakmu umur 15 tahun, nah, misalnya lahir 1 Agustus, ya setiap 1 Agustus itu cari lilin. Lilin 15 dinyalain, udah nyala tiup lagi sambil nyanyi. Kita sami'na wa ata'na. Nggak ada nanya, emang kenapa? Apa hubungannya lahir dengan lilin? Apa hubungannya lahir dengan nyanyi? Apa hubungannya lahir dengan senang-senang? Kan lahirnya udah 15 tahun yang lalu, kecuali baru lahir. Kita dikabari istri kita atau adik kita atau ibu kita, saudara kita melahirkan anak laki-laki atau kembar dengan selamat, kita langsung sujud syukur. Ini lahirnya udah 15 tahun yang lalu. Ya, diulang-ulang itu. Nah, ini mestinya kalau mau nanya, tanyakan itu kepada orang-orang mutasyabbih itu, orang-orang yang mabuk tasabbuh itu. Pokoknya kalau dari Amerika, dari Barat, pasti benar. Harus sami'na wa ata'na. Ya. Jadi di hari-hari tertentu, kita harus kumpul di lapangan, panas-panas, kita menghadap ke atas, ke kain, ya. Kita letakkan tangan kita di jidat kita. Ini mestinya nanya, emang kenapa harus begitu-begituan? Dan harus ada jawaban. Dia manusia, kita manusia, kecuali dia malaikat datang dari langit. Udah sami'na wa ata'na, kerjakan. Iya, sami'na wa ata'na. Ini manusia nyuruh kita di hari-hari tertentu, kita disuruh kumpul di lapangan, menghadap ke atas, meletakkan tangan di jidat, dan kita sami'na wa ata'na. Nggak ada yang nanya, kenapa harus seperti itu? Begitu Nabi yang nyuruh malah banyak yang nanya, emang kenapa, emang kenapa? Nah, disinilah iblis sukses besar. Iblis berhasil menjungkir balikkan itu. Ya. Dijungkir balikkan oleh iblis. Yang mestinya jangan nanya malah nanya, yang mestinya nanya malah nggak pada nanya. Ya. Dan masih banyak sekali contoh-contoh yang tidak masuk akal, tapi kita tidak nanya. Apa hubungannya malam 1 Januari dengan niup trompet? Mau profesor, doktor, jenius, cum laude, insya Allah nggak akan bisa jawab. Apa hubungannya malam 1 Januari dengan trompet? Malam 1 Januari, malam 2 Januari, malam 3 Januari, mau 9 Maret, 17 Desember, nggak ada bedanya. Yang ada bedanya itu kita masing-masing. Malam ini kita beda, orang besok kita mau mantu misalnya. Tentu itu beda. Ya, malam ini kita beda karena besok sholat Id. Ya, jelas itu kan. Ini apa bedanya? Kita dicekokin itu.
dan kita sami'na wa ta'ana. Disinilah manhaj salaf mengajak kita semua untuk memakai akal kita, karena kita berhadapan dengan manusia, mau secerdas apapun, kecuali kita berhadapan dengan malaikat yang bawa wahyu, yaitu Jibril, disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kita tidak bisa bicara apa-apa, karena yang dari Allah pasti benar. Wal khusyuk, salah satu sifat ibadah adalah khusyuk, dan insya Allah banyak dari kita mampu untuk khusyuk sebatas fisik, ya kan? Kalau anak kecil banyak yang tidak sanggup, nengok ke kiri, nengok ke kanan, ngelihat ke atas, badannya goyang-goyang. Kita yang sudah dewasa ini insya Allah bisa nunduk, sedekap, nggak goyang ke kiri, nggak goyang ke kanan. Tapi sayang sebatas fisik, sebatas mata, sebatas tangan, kaki, ya. Hati belum, hati yang sulit, ya. Dan para imam mengatakan jangan bicara tentang kehusyuan, jangan. Kalau belum bisa apa? Kalau belum bisa sholat seperti cara Nabi, ya, maka mau khusyuk luar dalam, lahir batin, ingat neraka, bergetar, bahkan nangis, tapi sedekapnya beda dengan cara sedekap Nabi. Nabi sedekap di dada, dia di bawah pusar, atau enggak sedekap. Jangan bicara khusyuk. Karena tentu itu dulu. Ya. Nabi 3 rakaat, dia 2 rakaat. Ya enggak akan diterima. Nabi 2 rakaat, kita 3 rakaat. Enggak akan diterima. Walaupun nangis-nangis, gemeteran, ingat neraka, ingat azab Allah, tetapi zahirnya beda dengan zahir Nabi, ya. Maka khusyuk pertama adalah mengikuti cara Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu sudah ada. Bahkan ada buku khusus sifat salat Nabi, seolah-olah kita sedang melihat Nabi sholat dari takbir sampai salam. Nah, berapa kali Nabi sholat dan beliau ingin para sahabat melihat beliau. Sebetulnya beliau pengennya sholat di rumah, tapi ingin mengajarkan. Sebetulnya beliau maunya bacanya sir, tapi beliau mengajarkan, maka terpaksa beliau menjahar. Beliau tentu nggak pengen sholat di atas mimbar, kan bahaya, capek lagi ya. Tapi supaya para sahabat melihat bagaimana tata cara sholat Nabi, maka beliau sengaja sholat di atas mimbar. Mimbar beliau 3 tingkat begitu ya. Di anak tangga teratas itulah beliau berdiri, beliau ruku, beliau i'tidal. Ketika beliau mau sujud, beliau turun. Dan tentu mudah karena ada tangga 3 tadi. Selesai sholat, beliau mengatakan, sengaja tadi aku sholat di atas mimbar agar kalian meniru bagaimana cara sholatku. Ya, itu yang pertama. Maka ini sunnah terbesar. Maka aneh ada kelompok di negeri kita ini, bahkan mendunia, itu dakwahnya selalu sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Tata cara makan sesuai sunnah Nabi begini,
bahkan duduk sesuai sunnah Nabi begini, tidur sesuai sunnah Nabi begini, bahkan kencing, bahkan mandi sesuai sunnah Nabi begini, ya bagus tentunya, kalau benar ya, hadisnya sahih ya. Tapi kenapa sholat malah enggak? Aneh kan? Mestinya sholat, justru sholat malah enggak mereka bahas. Yang mereka bahas makan sesuai sunnah Nabi, jangan dari tengah tapi dari pinggir, baca bismillah begini, minum, tidur, ngobrol, makan bersama, makan kurma nggak boleh dua-dua, harus satu-satu kecuali atas izin sebelahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kenapa sholat justru nggak dibahas? Sholat sesuai Nabi ini begini, pakai usolli apa enggak? Subuh kunut apa enggak? Malah nggak dibahas. Aneh ya. Kalau safar itu 2 rakaat apa 4 rakaat, nggak dibahas ya. Aneh, mestinya ini yang dibahas yang pertama tentunya, karena yang terbesar itu kan sholat. Aneh ya. Mereka bilang takut menyinggung yang lain. Ambil contoh ketika sebagian dari mereka meyakini kunut subuh bid'ah. Ya kalau dibahas nanti yang pakai kunut subuh sakit hati. Mereka terlalu peduli dengan perasaan manusia, tapi tidak peduli dengan Allah dan Rasulnya. Kalau dibilang sakit hati Rasul ya, bukan ajarannya kok dilakukan, malah nggak dibahas. Dikiranya sunnah dan bid'ah itu sama saja. Bid'ah dibenci sekali oleh Allah dan Rasulnya. Sebetulnya mereka berkelit saja. Kalau mau jujur, kenapa? Apa jawabannya kira-kira? Jawaban mereka yang jujur. Ya, antum tahu? Seandainya mereka jujur, kenapa tidak mau membahas sifat salat Nabi, salat yang sesuai dengan Nabi? Gitu. Pakai usolli apa tidak, pakai nawa itu apa tidak ketika wudu, kemudian iftitah yang dari Nabi seperti apa dan seterusnya. Kenapa mereka tidak mau bahas? Jawabnya, sebetulnya kalau mereka mau jujur, mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Ya kalau toh ada yang tahu 1-2. Umumnya mereka nggak tahu karena memang nggak diajari. Yang sunnah itu pakai usolli apa tidak? Yang sunnah itu imam baca Al-Fatihah itu bismillahnya sir apa jahar? Kalau mereka tahu, insya Allah mereka akan amalkan dan mereka ajarkan. Ilmu masuk disembunyikan. Ilmu ya jangan disembunyikan. Orang mau terima atau tidak, ini ilmu. Terima alhamdulillah, nggak terima ya sudah. Para nabi, para rasul dakwahkan seperti itu. Silakan. Nggak ada bumbu-bumbu gimana supaya mereka mau terima, nggak ada. Terima nggak terima urusan mereka dengan Allah. Urusan kami para nabi, para rasul hanya menyampaikan. Ya, nadhirum mubin. Hanya memberi peringatan saja. Ya. Ini khusyuk. Satu lagi wal inabah. Sifat ibadah itu inabah. Jadi begini, banyak dari kita, bukan banyak ya, semua dari kita pasti berbuat salah. Tidak mungkin kita ini, nggak mungkin ada salah satu dari kita ini yang benar terus nggak ada salahnya. Tentu tidak mungkin. Bahkan Allah nggak mau kan? Apa kata Allah tentang taubat? Ya. Seandainya kalian tidak ada yang berbuat salah, benar semua, bertauhid semua, sunnah semua, taat semua, gak ada zina, gak ada khamr, gak ada judi, gak ada maksiat, maka akan aku ganti
maka kalian akan aku ganti dengan satu generasi yang berbuat salah, berbuat baik, berbuat dosa, berbuat baik, berbuat dosa, berbuat salah, lalu bertaubat. Karena Allah senang sekali ketika ada seorang hamba yang bertaubat. Kalau benar semua, nggak ada yang salah kan, ya gimana taubatnya? Gitu. Nah, salah satu sifat ibadah kepada Allah adalah inabah. Jadi ketika kita beribadah itu kembali setelah melakukan kesalahan, maksiat, kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah supaya diterima taubatnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jangan lalu kita merasa benar terus, nggak pernah tergelincir, gitu ya. Bahkan senangnya Allah seperti apa, insya Allah antum masih ingat, tentang seorang laki-laki yang berkendara sendiri di tengah padang pasir, membawa kendaraannya, makanannya, minumannya dan seterusnya. Lalu dia istirahat di bawah pohon, berhenti, ketiduran, mungkin saking pulesnya ya, sampai 2 jam gitu mungkin. Begitu bangun, hilang itu untanya, itu entah kemana. Padahal pakaiannya, uangnya, emasnya, makanannya, minumannya, semua ada di situ, hilang semua. Dicari ke sana kemari tidak ketemu. Maka dia putus asa. Dia ya siap-siap matilah ya. Ya mau minta tolong sama siapa? Nah, dalam keadaan seperti itu tiba-tiba untanya datang lagi, tentu senang sekali. Saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, ya Allah, aku Tuhanmu, ya Allah. Sebuah ucapan yang Fir'aun saja tidak berani mengucapkan itu ya. Fir'aun tidak mengucapkan itu. Fir'aun cuma mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Fir'aun tidak mengatakan Allah itu hambaku, aku ini Tuhannya Allah. Ini berani mengucapkan seperti itu, tapi tidak berdosa karena min syiddatil farah, kepleset omong, keseleo lidah karena saking senangnya. Nah, Allah Rabbul Alamin lebih senang daripada orang itu kalau kita bertaubat, kalau ada hamba yang bertaubat. Ya Allah, saksikan aku bertaubat, mulai sekarang saya tidak minum khamr lagi, saya tidak mau dengerin musik lagi, tidak mau ngerokok lagi. Oh, Allah senang sekali, melebihi senangnya laki-laki itu. Nah, kalau nggak ada yang berbuat salah, nggak ada yang berbuat maksiat, ya tentu tidak akan terjadi. Maka Allah nggak mau. Maka dikatakan seluruh anak Adam pasti salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah bertaubat. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.